Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang benderang-benderang. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih, yaitu dengan Bapak dosen Dr. Andes Haji Maharus MPDI, dan teman-teman semua yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi kami, hasil kerja kami, yaitu dengan tema bab akikoh dan kurban. Di sini kami akan memberitahu yaitu dengan kelompok kami dari kelompok 12, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Edi Santo dengan NIM 20210109015. Yang kedua dengan Muhammad Ainur Rafiqi dengan 20210109013, dan Yanuar Agis Wardana dengan NIM 20210109013. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang akikoh. Yaitu akikoh berasal dari kata akih yang berarti rambut bayi yang baru lahir. Karena itu akikoh selalu diartikan mengadakan. Sebenarnya banyak sekali pengertian akikoh. Namun di sini di materi saya ini dari kesemuaan dapat diambil titik dengan sebagai berikut. Yang pertama, akikoh merupakan upacara ritual yang dilaksanakan pada saat lahirnya keluarga baru atau kelahiran. Ucapan ritual akikoh terdiri dari beberapa bagian, antara lain yaitu menyembelih hewan, memotong rambut hewan. Dan inti dari akikoh adalah ungkapan rasa syukur dan bersyukur dari Yang Maha Kuasa yang dituangkan dalam kurban. Dasar hukum akikoh yaitu adalah sunnah muakkad. Sekalian, orang tua dalam keadaan sulit, seperti diketahui kelahiran seorang bayi, merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi semua orang, khususnya dari orang tua. Karena itu sudah sepantasnya dirayakan dengan sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya jelaskan yaitu ketentuan akikoh dan jumlahnya. Banyak ulama berpendapat bahwa semua hewan bisa dijadikan hewan kurban, yaitu seperti onta, sapi, kerbau maupun kambing. Sedangkan syarat-syarat hewan yang dapat disunahkan untuk akikoh untuk sama dengan syarat yang ada pada hewan kurban, yaitu syaratnya yang pertama tidak cacat, hewan dalam kondisi sehat, tidak berpenyakit, cukup umur yaitu kira-kira umur 1 tahun, warna bulu sebaiknya memilih yang berwarna putih. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman kami. Keutamaan dari ibadah kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih baik dicintai Allah Subhanahu wa taala dari penyembelihan hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua yang melakukan kurban dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua yaitu hukum berkurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibas yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman, dan bertanduk beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Yang ketiga yaitu hikmah kurban.
Ibadah kurban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Idul Adha tersebut, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hari-hari untuk makan dan minum serta zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kurban. Binatang yang diperbolehkan untuk kurban. Binatang yang boleh untuk kurban adalah onta, sapi, kerbau, dan kambing. Untuk selain yang 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jadza, bawal atau berumur 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selanjutnya, binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Syarat-syarat binatang yang untuk kurban adalah binatang yang bebas dari aib, cacat, karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib seperti di bawah ini. 1. Yang penyakitnya terlihat dengan jelas. Yang kedua, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Yang ketiga, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencakupi, yaitu yang buta dengan kebutaannya yang nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang dan yang kurus. Hadis riwayat Tirmizi. Selain binatang yang 5 yang di atas disebutkan, ada lagi binatang lain yang tidak boleh untuk kurban, yaitu hutma atau ompong gigi di depannya seluruhnya. Yang kedua, ashama, yaitu yang kulitnya tanduknya patah atau pecah. Yang ketiga, umya, yaitu buta. Yang keempat, tolila, yaitu yang mencari makan di perkebunan, tidak di gembala. Yang kelima yaitu jarbah, yang artinya yang tidak banyak penyakitnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan korban dan nikah. Korban dan nikah adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari hewan yang dikorbankan. Namun keduanya sangat jelas memiliki perbedaan yang tidak bisa disamakan. Perbedaan korban dan nikah yaitu sebagai berikut. 1. Akikah. Akikah adalah penyembelihan ternak yang dilaksanakan sebagai penyataan syukur orang tua atas lahirnya seorang anak yang dilazimkan dilaksanakan pada hari ke-7 yang dibarengi dengan pelaksanaan rambut si bayi. 2. Untuk anak laki-laki akikahnya dengan 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Untuk jenis kelamin kambingnya dibolehkan jantan atau betina. 3. Daging akikah dibagikan dalam bentuk olahan yang telah matang, dibagikan kepada kerabat, tetangga, saudara, atau lebih penting adalah orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin. 2. Korban. Korban adalah penyembelih hewan yang dipersembelihkan kepada Allah seperti domba, kambing, sapi. Hukum berkurban sebagai ulama mengatakan adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang dilanjutkan terlebih untuk umatnya yang lebih diberikan rezeki. 2. Berkurban menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaknya bagi seorang muslim hendaknya melaksanakan korban tidak hanya sekali dalam seumur hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah materi pada hari ini dari kelompok 12 yaitu dengan bab akikoh dan kurban sudah terlaksana dan sudah saya paparkan. Semoga bisa diterima dan bisa jelas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata yang salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.